Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Karena saya tersinggung juga, berarti saya ini tak cocok lagi untuk anak muda. Alhamdulillah, di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Sekali lagi, Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim لنبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Kita lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda terjadinya kiamat. Di pertemuan yang lalu kita membahas di antara tanda yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahawa sebelum terjadinya kiamat maka akan terjadi sebuah kenyataan bahawa dunia akan dikuasai oleh bangsa Roma. Ya, Rasulullah SAW telah menyatakan bahawa kiamat baru terjadi setelah nampak pemandangan tentang kekuasaan orang-orang Roma terhadap dunia. Dan kita sudah jelaskan yang dimaksud Roma adalah Roma di masa lalu dan peranakannya. Dan hari ini peranakan Roma adalah bangsa-bangsa Eropah, bangsa Amerika. Dan itu sudah mulai nyata nampak bahawa dunia berada di bawah kekuasaan mereka. Apapun yang mereka inginkan harus diikuti oleh keinginan dunia. Maka mulailah negeri-negeri muslim terjajah, dan bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahawa beberapa negeri muslim itu akan bekerja sama dengan bangsa-bangsa Roma, dan kemudian untuk menyerang muslim yang lain, lalu nanti bangsa Roma ini akan berkhianat. Dan wallahu a'lam, kita melihat kenyataannya begini, bahawa sebahagian negeri-negeri Islam, terutama negeri-negeri Arab, bekerja sama dengan Amerika, memberikan tempat sebagai pangkalan militer. Bahkan pangkalan itu digunakan untuk menyerang sesama muslim, walaupun berbeda cara pandang. Dan ujung cerita seperti yang dikabarkan oleh Nabi bahawa negeri-negeri muslim yang hari ini bekerja sama dengan bangsa-bangsa Roma ini semuanya akan dikhianati. Maka kita tunggu saja jalan cerita berikutnya. Kalau benar mereka terkhianati, ya, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, Bahrain yang bekerja sama dengan Amerika hari ini, ya, kalau mereka nanti benar terkhianati, maka sungguh kiamat itu sudah tak lama lagi akan datang. Jadi satu persatu cerita yang digulirkan Nabi akan terjadi. Kita hanya menonton, melihat, dan bersiap-siaplah untuk berada di dimensi yang berbeda setelah kiamat terjadi. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Tanda berikutnya yaitu intifakhul ahillah wa mautul fajr. Ada hadis berikutnya yang mengabarkan bahawa
Di antara tanda kiamat iaitu bulan sabit semakin besar dan terjadinya fenomena mati mendadak atau meninggal mendadak. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis dengan derajat yang sahih dari riwayat Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, min iqtirabis sa'ah ayyura al-hilal qibalan. Di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat ketika engkau mendapatkan atau kita mendapatkan bulan itu dalam keadaan terbalik. Jadi bahasa Nabi, ayyura al-hilalu qibalan, bulan itu dalam keadaan terbalik. Fayuqalu li lailatain, sehingga nanti orang mengira sudah masuk bulan yang kedua. Di sini perlu kita jelaskan lebih dahulu. Para ulama ketika menafsirkan hadis ini mengatakan bahawa di antara tanda kiamat yang digambarkan Nabi adalah hilal. Jadi hilal itu bulan sabit. Bulan itu ketika awal muncul disebut hilal, lalu nanti antara 5 sampai 12 itu disebut qamarun. Kemudian ketika mulai masuk bulan purnama 13, 14, 15 puncaknya itu disebut dengan badrun. Jadi yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah antara tanda kiamat hilal, yaitu bulan sabit dalam keadaan terbalik dan engkau mengira bahawa dia sudah masuk hari yang kedua atau bulan yang kedua. Jadi para ulama mengatakan normalnya bulan sabit itu hanya malam pertama itu hanya nampak garis garis kecil. Kalau dalam surat Yasin disebut kal-urjun al-qadim, seperti pelepah kurma yang sudah sangat tua. Jadi begitu tipisnya pelepah kurma itu, tipis sekali kalau sudah sangat tua. Jadi hanya nampak garis begitu saja. Itu senormalnya kita melihat berarti sudah masuk bulan, sudah masuk awal bulan, sudah masuk hilal. Tapi nanti kita menjelang kiamat itu akan melihat bahawa yang kita kira malam pertama tapi bulannya sudah seperti malam kedua. Fayuqalu li lailatain, nanti orang-orang akan mengatakan ini sudah malam kedua nih, tapi orang yakin ini malam pertama, tapi kok bulan sabitnya terasa langsung besar, seperti tidak melalui proses kecil lebih dahulu. Nah ini berarti kalau sudah terus-terusan begini, maka itu tanda kiamat akan segera tiba. Wallahu a'lam. Selama ini fenomena kita perdebatan ketika melihat datangnya hilal untuk Ramadan, juga banyak kita mendapatkan kenyataan bahawa seseorang ketika sudah menetapkan bahawa ini malam Ramadan pertama, tapi begitu dilihat bulan ternyata seperti malam Ramadan kedua. Jadi ada yang kadang-kadang memvonis bahawa dirinya lah berada di pilihan yang benar, tapi kelompok lain pun mengatakan tidak, kita lah yang benar, dan seterusnya. Tapi banyak sekali kenyataannya bahawa kita memperhatikan bulan sabit, kita mengira itu di malam pertama, padahal kenyataannya seperti di malam kedua. Jadi pemandangan bulan sabitnya seakan-akan dia sudah di malam kedua, padahal masih di malam pertama. Nah ini yang fenomena alam yang digambarkan Nabi SAW. Kemudian jemaah melakukan Allah, Nabi menyambung hadisnya dengan mengatakan wa antuttakhazal masajid turuqan. Ini dalam satu hadis disebutkan. Kemudian tanda berikutnya kiamat itu adalah masjid dijadikan sebagai tempat persinggahan. Ini sudah kita bahas, sudah kita bahas sebelumnya, bahawa di antara tanda kiamat orang datang ke masjid tidak semuanya
murni untuk melakukan ibadah. Jadi masjid dijadikan sebagai turuk, sebagai jalan atau untuk singgah sebentar. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang di akhir zaman, mereka datang ke masjid hanya untuk buang hajat. Jadi ditanya oleh orang, "Oh nak ajak, mau ke mana?" Mau ke masjid. "Mau ngapain?" Jadi mau ke masjid, mau buang hajat. "Mau ke mana?" "Ke masjid." "Ngapain?" "Mau kencing." Makanya cukup banyak tukang beca ya, yang kadang-kadang sebelum waktu salat mereka datang tapi tidak berusaha untuk masuk masjid. Banyak sekali supir datang ke masjid tidak berusaha untuk salat di masjid sebentar, enggak. Hanya datang ke kamar mandi kemudian keluar lalu berangkat lagi ya. Makanya kita lihat pemandangan ini, dan banyak juga yang datang hanya untuk istirahat, datang ke masjid duduk sebentar, tidak ada salat sunnah tahiyat masjid ya. Tidak pun berusaha untuk sedikit berzikir di dalamnya, tidak. Duduk, bahkan ada yang duduk di teras-teras masjid, kemudian semua penumpang turun duduk bersama, ada yang makan nasi di altar masjid ya, di serambi masjid, kemudian setelah semua makan berangkat lagi. Tidak satu pun yang kadang-kadang berwuduk dulu kemudian masuk salat tahiyat lalu kemudian makan. Itu pemandangan itu sudah dianggap biasa di akhir zaman. Masjid hanya tempat persinggahan. Kenyataannya di masa Nabi itu orang datang ke masjid murni melakukan ibadah, baik berupa ibadah mahdhah ataupun ghair mahdhah. Dan itu sudah mulai terjadi. Namun kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita semakin dekat dengan waktu kiamat. Jadi pemandangan itu sudah lazim kita dapatkan ya. Bahkan anehnya orang ke SPBU untuk salat ya, jadi berhenti di SPBU untuk salat, di musala-musala SPBU, ke masjid untuk buang hajat. Begitu kenyataannya. Nah kemudian yang terakhir kata Nabi, wa ayyadhhara mautul fujaa'ah, dan tanda kiamat berikutnya adalah akan nampak sebuah kenyataan, yaitu banyaknya orang yang meninggal fujaa'ah, yaitu meninggal dalam keadaan tiba-tiba, jadi mati mendadak ya. Dan jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mati mendadak ini kalau Nabi menggambarkan menjadi tanda kiamat, berarti dulu jarang orang mati mendadak ya. Dan buktinya hampir semua kisah-kisah para sahabat itu meninggal kalau bukan dalam keadaan didahului oleh sakit, maka mereka mempersiapkan diri untuk meninggal dengan cara menjadi syahid, berperang, berjuang ya. Jadi sudah siap memang untuk meninggal, punya persiapan untuk meninggal. Rasulullah SAW itu meninggal dalam keadaan sakit ya. Dan sebahagian sahabat pun sakit, walaupun sebahagian yang lainnya meninggal dalam keadaan gugur di medan perang. Khalid bin Walid ya, panglima perang yang tubuhnya penuh dengan tusukan luka, tapi kemudian akhirnya meninggal di atas kasurnya, meninggal di atas ranjangnya, dan beliau bermohon kepada Allah, walaupun beliau meninggal di atas ranjang, hendaknya diberikan pahala syahid ya. Dan Nabi mengatakan bahwa orang-orang yang benar-benar berniat untuk syahid tapi kemudian mati di atas ranjangnya, maka Allah berikan pahala syahid ya. Dan itu Khalid bin Walid meninggal di atas ranjang. Lalu para ulama mengatakan Allah takdirkan Khalid bin Walid meninggal di atas ranjangnya, tidak meninggal di medan perang, karena beliau telah disematkan sebuah gelar, yaitu Saifullah, pedangnya Allah. Jadi tak boleh pedang Allah itu dikalahkan di medan perang, karena akan menimbulkan sebuah stigma atau sebuah fitnah yang mengatakan bahwa ternyata pedang Allah pun jatuh, ternyata pedang Allah pun bisa dikalahkan. Makanya tidak ada kekalahan pada tangan Khalid bin Walid kecuali dia meninggal di atas ranjang. Itu hikmah yang dikabarkan oleh para ulama ya. Sehingga banyaklah para sahabat yang meninggal dalam keadaan sakit. Nenek-nenek kita pun hampir rata-rata meninggal sakit. Jadi kita dulu ya, tahun-tahun 70-an, 80-an, 70-an itu begitu mendengarkan pengumuman ada orang meninggal dunia,
Maka semua orang mengatakan, ya sudah lama dia sakit, ya oh fulan memang sudah lama sakit memang. Bahkan ahli keluarga pun sudah siap untuk menunggu ayahnya, ibunya untuk meninggal dunia dengan sakit yang lama, dirawat dan seterusnya, ya. Jadi ini keadaan meninggal yang didahului dengan sakit. Tapi hari ini ketika Nabi mengatakan tanda kiamat, akan muncul sebuah kenyataan atau fenomena bahawa banyaknya orang yang meninggal dalam keadaan tiba-tiba. Fujaah itu dia sehat, tiba-tiba jatuh meninggal. Tadi baru saja kita melihatnya, baru kita bersalaman dengannya, tiba-tiba meninggal. Maka kenyataan ini ternyata memang kalau dilihat banyak penyebabnya. Ya, kadang-kadang serangan jantung, ada yang mungkin kecelakaan di jalan, tertabrak, ya, tadi sehat duduk bersama kita, tiba-tiba tertabrak meninggal dunia. Tadi baru satu meja minum kopi bersama, lalu tiba-tiba meninggal dunia, ya. Ini kenyataan ini terus terjadi dan itu semakin banyak, semakin dekat dengan kiamat semakin banyak. Allahu a'lam, kita telah merasakannya. Cukup banyak sahabat kita yang sehat tiba-tiba menghilang dari pandangan kita, ya. Nah, tentu gaya hidup mempengaruhi. Penyakit yang kita hadapi, yang kemudian kita tak sadar kita diserang tiba-tiba, atau kadang-kadang, ya, dunia kita memang sepertinya sudah pantas bahwa kita meninggal dalam banyak insiden atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba. Nah, Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan bahawa, ya, beliau mendengar dari Nabi SAW, juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, kata Aisyah, mautul fujaa'ah ra'fatun bil mu'min wa asafun 'alal fajir. Meninggal tiba-tiba itu adalah kasih sayang Allah kepada orang mukmin, dan itu adalah kemurkaan Allah kepada orang kafir. Jadi Aisyah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa mereka mendengar dari Nabi, meninggal tiba-tiba itu bahagian daripada kasih sayang Allah kepada mukmin. Artinya, walaupun fenomena ini muncul di penghujung zaman, tetapi bagi orang mukmin itu adalah kasih sayang Allah. Apa maksudnya? Dia tidak didahului dengan penderitaan yang lama, dan dia seorang mukmin. Disebut mukmin oleh bahasa Nabi, bahasanya Aisyah, disebut mukmin berarti orang yang beriman. Orang beriman itu gaya hidupnya selalu mempersiapkan diri untuk kematian. Maka lahirlah sebuah semangat bahawa dia akan datang ke masjid setiap waktu, salat berjamaah seperti hari ini kita datang Bapak Ibu maka Allah. Lalu setiap bertemu hari Senin dia puasa sunnah, bertemu hari Kamis puasa sunnah. Di tengah malam dia bangun, dia khawatir kalau nanti dia dipanggil Allah, maka dia melakukan salat tahajud. Di waktu siangnya dia datang untuk salat duha, baca Quran tak pernah lepas dari mulutnya. Kalaupun ada hari-hari yang dia bersantai, tetapi dia tidak melakukan maksiat, dan dia bersiap-siap menunggu azan zuhur. Setelah salat zuhur dia pun istirahat sebentar, dia siap-siap. Jadi hatinya selalu di dalam persiapan menuju kepulangannya kepada Allah. Ini disebut mukmin. Makanya Aisyah mengatakan, kalaupun dia meninggal tiba-tiba, maka itu adalah kasih sayang Allah. Maksudnya dia pasti meninggalnya dalam keadaan merencanakan berbuat baik. Dia pasti meninggalnya dalam keadaan sedang tidak bermaksiat. Mungkin sedang baca tafsir atau sedang menonton tayangan yang baik, ceramahkah atau segala, tiba-tiba meninggal, ya. Maka itu adalah kasih sayang Allah. Keluarganya tidak capek mengurusnya, tidak pun merawatnya, ya, terlalu lama. Bahkan istrinya pun tidak ada kesempatan menceboknya, anak-anaknya pun tak pernah melihat kotorannya, tiba-tiba meninggal dunia, ya. Dan ini adalah cara Allah mencabut seorang mukmin yang dia memang sudah bersiap-siap untuknya. Maka hidup kita ini kan memang selalu disuruh bersiap-siap, ya. Tapi kemudian Aisyah mengatakan wa asafun 'alal fajir. Tapi kalau meninggal tiba-tiba ini terjadi pada orang kafir, maka sungguh itu adalah tanda kemurkaan Allah.
Karena kita tahu orang kafir ini tak akan pernah mempersiapkan dirinya untuk bertemu Allah. Dan bahkan mereka yakin mereka tidak akan bertemu dengan Allah. Mereka hanya yakin bahwa mereka bertemu dengan Tuhannya masing-masing, dan mereka akan selamat di bawah kasih sayang Yesus. Mereka akan dilindungi oleh Siddhartha Gautama. Mereka akan melayang ke surga loka atau swarga loka yang isinya para dewa. Itu kepercayaan para Hindu. Jadi kepercayaan-kepercayaan ini membuat mereka akhirnya tidak pernah bersiap-siap untuk taubat, mengenal Allah, lalu tiba-tiba mati. Dan kebiasaan orang kafir adalah menikmati hidup yang luar biasa, ya, berfoya-foya, ya. Kemudian kalau mabuk dianggap legal oleh mereka, makanan haram dianggap biasa, telanjang itu adalah semua pemandangan yang akan menjadi bahagian hidup mereka, baik laki-laki maupun perempuan, berjemur di pantai. Dan mereka tidak mengatakan bahwa itu adalah sebuah kemungkaran. Mereka hanya berpatokan pada satu perkara, kita nanti diselamatkan. Tiba-tiba mati. Begitu mati, maka terhapuslah semua keyakinan mereka. Diawalilah dengan siksa, mulai dari sakaratul maut sampai berakhir dengan siksa neraka yang tidak pernah berhenti. Maka sungguh mereka dimatikan tiba-tiba dalam keadaan kemurkaan Allah. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sebenarnya tanda kiamat tentang mati tiba-tiba ini bukan bicara tentang nasib kita, karena nasib kita yang tentukan bersiap-siap atau tidak menghadap Allah. Tetapi kenyataan ini terjadi menjelang kiamat. Banyaknya orang yang meninggal dalam keadaan tiba-tiba. Maka oleh karena itu tidak ada jalan keluar lain kecuali kita senantiasa bersiap-siap 24 jam untuk dipanggil Allah. Mungkin ketika kita memejamkan mata di malam hari, bisa saja yang membangunkan kita di esok hari bukan istri, bukan anak, tetapi malaikat maut. Dan itu sudah banyak terjadi, Pak. Ya, orang meninggal di jam 3 malam hanya sempat menarik nafasnya yang terakhir, kemudian tiba-tiba meninggal. Makanya Nabi mengatakan sebelum tidur ucapkan ini, ucapkan itu, dan usahakan kalimah terakhir sebelum mata kita terpejam adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nanti dalam satu hadis disebutkan salah satu doa ayat yang disuruh baca adalah ayat tauhid, yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Ada hadisnya, Pak, hadis sahih. Para siapa sebelum tidurnya membaca qul ya ayyuhal kafirun, kalau dia mati malam itu, matinya dalam keadaan tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka teruslah bersiap-siap, ya. Jadi tak perlu lagi menunggu dan memberi tanda bahwa engkau masih muda, saya sudah tua, saya sudah berjanggut putih, engkau belum tumbuh janggut. Siapapun bisa mati dalam keadaan tiba-tiba. Jadi sudah tidak berlaku lagi sebuah settingan awal, atau tidak berlaku lagi setelan pabrik bahwa meninggal itu harus tua, harus beruban. Tidak berlaku lagi, Pak. Jadi jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah dengan kenyataan ini, karena kita sudah mulai merasakannya, dan itu menjadi tanda kiamat tidak lama lagi akan datang kepada kita. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.